dulu Satu gitu. orang dengan common sense Ya, dan betul. yang sudah paham dengan alur produksi, bisa aja dia sudah jadi one man agency One man agency, sekarang. betul. Halo teman-teman, ketemu lagi di Unfold lagi ya. Ya, Entry ke-6 kali ini bareng gue Ernest dan Bro Doni kayak biasa. Mungkin entry berikutnya kita mesti pakai tamu kali ya, nggak ngundang tamu nggak enak kayaknya kita berdua terus ya. Takutnya pada bosen. Tapi nggak apa-apa deh, kita bahas lagi hal-hal yang apa ya, mungkin dari pengalaman kita bangun agensi dari 2013 ya Bro Doni ya. Around 2013 ya. 2013. Nah, around 2013 sampai sekarang 2026 kita syuting. Gila ya, udah berapa tahun? Kalau 13. manusia udah remaja ya, Udah pastinya ya. mau masuk SMP kayaknya. Pantesan kita tuh udah ngerasa mulai tua gitu ya, udah mulai Aduh, jangan encok bicara ya. umur lah. Udah mulai encok Forever ya young. gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan ya kita sharing aja sih ya, nggak ngerasa kita juga paling hebat atau gimana, tapi ya mudah-mudahan dari pengalaman kita 13 tahun, ya around 13 tahun ya, ada yang bisa bermanfaat lah buat teman-teman, Boleh. terutama di dunia software development agency dan juga content creation agency ya gitu ya. Nah, mungkin ya sekarang mulai banyak ya agency ya kalau kita lihat ya. Ya, kalau mau Nggak dibilang usah sih jauh-jauh di menjamur Indonesia lah, tapi di Jakarta juga Jakarta banyak gitu ya. aja. Nah, menurut Bro Doni nih gitu ya, menurut Bro Doni sekarang lebih gampang nggak sih sebenarnya buat mulai bikin agency? Mungkin kalau mau bercermin gitu ya. ke pengalaman kita dulu juga nggak apa-apa sih. Pengalaman pribadi kita. Jadi kalau kita bilang, karena sebenarnya kan nggak ada standar khusus ya. Misalnya Yes, satu bisnis sampai disebut agency, sehingga nggak ada standar khusus gitu. Jadi kayak ya kayak gue malu aja gitu. Waktu itu kita start cuma berdua ngobrol di kosan gitu, ya udah jadi agency. Jadi agency. Ya, jadi sebenarnya kita bertiga dulu ya. Ya sebenarnya awalnya kita Tiga, bertiga ya. terus ya pecah satu ya, biar ada yang apa, ya bro itu teman kita lah gitu ya. Tapi kurang, mungkin visinya beda ya, visinya belum sama gitu ya. Nah ya mungkin ya itu sih itu. Jadi kalau mau dibilang gampang-gampang susahnya, ya tadi bikinnya emang gampang, bertahan yang susah. Gue feel-nya kena banget tuh, bertahannya yang susah ya, bikinnya yang susah gampang. bertahannya. Jadi agar kita bisa sustain gitu kan. Ya orang juga sering ngomong kan, bisnis bisa bertahan 3 tahun, 5 tahun, dan udah di atas 10 tahun ya sebenarnya itu udah hebat banget. Ya jadi salut lah pada diri kita sendiri yang masih bertahan di sini. Puji Tuhan ya, masih bertahan di usia yang ke-13 tahun nih. 13 tahun. Agensi kita ya. Oke. Karena tadi tidak ada yang namanya standar yang menyebut agency itu harus begini gitu. Nah, agency itu ya oke lah, ada kerjaan kita kerjakan gitu. Nah, walaupun ya waktu dulu kan kita memang mulai dari software house ya, waktu dulu develop website, terus misalnya berkembang ke tahap-tahap yang sekarang gitu. Nah, jadinya ya jadi kita yang sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada, kalau bilang gampang susah ya tadi lah. Entry barrier-nya kecil gitu ya mungkin ya. Ya semua orang bisa lah bikin agency gitu. Ya hampir semua orang lah mungkin. Hampir semua orang. Kalau semua orang kayaknya ngeri banget ya bisa. Hampir semua orang bisa bikin. Tapi dibanding dulu kita mulai waktu 2013, sekarang itu lebih gampang lagi kali ya. Kalau menurut lu gimana Bro Doni? Ya karena kalau dulu ya agency memang perlu ada beberapa skill set ya. Jadi ya kan lu dulu pernah cerita juga ya. Awalnya juga kenapa lu gabung sama gue, karena waktu itu gue bisa. Karena lu bisa jago design. Karena lu jago bikin website, lu jago Photoshop, jago desain. Basically lu jago produksi sebenarnya. Ya, tapi berarti ada skill set tertentu. Iya. Nah, sedangkan memang zaman sekarang ya sesuai entry kita, beberapa entry sebelumnya kan kita diskusi soal AI. Nah,
ketika orang sekarang membentuk agency, skill set yang tadi bisa jadi sudah bisa di bypass dengan adanya bantuan tool dari AI misalnya. Yes. Jadi memang secara entry bahkan bisa lebih cepat, lebih mudah. Lebih mudah. Oh, oke. Ya, jadi gue juga setuju sih ya. Kayaknya sekarang orang bikin agensi gampang banget ya. Barrier to entry-nya tuh ya tipis banget gitu, sangat apa? Ya sangat lebih, bukan sangat gampang sih, cuma lebih gampang dibanding dulu kita lah ya. Kayaknya karena tadi mau desain bisa pakai Canva, ya lu udah bisa bikin agensi atau minimal freelance dulu lah gitu ya. Nggak usah jadi agensi dulu, tapi kalau lu masih sendiri ya lu minimal freelance dulu. Satu orang dengan common sense ya, dan gitu. yang sudah paham dengan alur produksi. Bisa aja dia sudah jadi one man agency sekarang. Betul. Tapi balik lagi, one man agency itu kan apa sih bedanya one man agency sama freelance? Nah kan balik lagi. Ya, sebenarnya dari point of view gue ini lebih ke term aja gitu ya. Jadi kalau agency itu kan memang dia punya label. Kita bilangnya, karena zaman sekarang mah lu mau freelance kayak lu mau agency nggak bebas gitu kan. Kita sendiri ya ada beberapa kerjaan juga waktu itu buat bala bantuan ada freelance gitu. Tapi ya ada juga yang datang pakai nama label. Ada labelnya gitu waktu itu. Nah itu bisa aja mereka masuk sebagai agency. Tapi memang mungkin ya karena ketika kita udah punya label agency ya secara kredibilitas, secara ini dia berasa lebih bagus lah ya, bisa kerasa lebih resmi gitu. Dan kan freelance masih ada feel kayak personal aja gitu. Oh, gue setuju sih. Jadi kayaknya kalau freelance itu ya kesannya kayak lebih personal ya. Kalau agency itu kesannya lu kayak lebih tim, lebih ada wadahnya gitu ya. Ada wadahnya dan mungkin secara spesifikasi kan bisa lebih luas ya. Jadi kalau misalnya agency ya contoh maintain sosial media itu kan banyak tuh step-stepnya gitu. Tapi kalau freelance bisa jadi yang dia jual lebih oke gue bikin kontennya. Ya walaupun ya mungkin bisa aja balik lagi ada yang bisa nawarkan lebih. Tapi kalau kita bicara definisi ya kayaknya orang lebih menganggap freelance itu sesuatu yang sifatnya perorangan. Oke. Tapi based on pengalaman lu deh bro gitu ya. Pengalaman Bro Doni deh bangun Insys dari 2013 sampai sekarang gitu ya, ngejalanin dari ngebangun sampai ngejalanin sampai sekarang 2026 gitu, kita syutingnya nih di 2026. Lu ada recall nggak beberapa pengalaman mungkin yang apa sih challenge lah buat lu gitu, yang sifatnya itu kayak challenging gitu loh di bisnis ini gitu atau di bidang ini? Setiap hari adalah tantangan. Setiap hari, ya ampun. Setiap hari adalah tantangan ya, masing-masing ya punya cerita sendiri gitu ya. Ya oke lah kalau kita bicara garis besar ya. Yes. Itu gue juga setuju sih sebenarnya. Gue mau nanti ini juga. Everyday challenge. Oke. Ya jadi kalau ketika kita bicara sebagai agency ya berarti kan kita sudah bergerak sebagai ya bilangnya apa ya, organisasi mungkin ya, perusahaan gitu. Nah berarti ada hal-hal yang kita harus atur. Cash flow. Cash flow management ya. Cash flow management. Itu jadi gimana? Ya itu adalah poin yang kita otodidak sih. Iya, kita otodidak. Jadi waktu dulu karena nggak lu ataupun gua, kita bukan backgroundnya finance ya, kita nggak ada yang backgroundnya finance. Ya gitu kita nggak, kita sama sekali buta dulu ya. Fokus kita waktu dulu adalah kita cari klien, kita mendeliver, lalu kita istilahnya dapat payment dan kita putar lagi, kita bagi hasil, kita putar lagi. Tapi setelah kita ingin berkembang, ketika kita punya tempat, dulu masih toko, lalu kita bisa juga ada bentuknya ruko gitu. Karena itu kan cash flow harus dijaga. Juga buat nge-handle operasional. Jadi challenge yang pasti ya sebenarnya mayoritas bisnis kita bicara ya pasti di cash flow-nya itu. Nah, sedangkan agency memang dramanya cukup ini ya bervariasi ya. Apalagi kalau itu ya
pembayaran dari customer kadang-kadang temponya ya. Pembayaran tempo Ya, customer. temponya lama, lama terus ya itu ya kayak kadang-kadang nggak semua klien mau 50 di depan 50 di belakang gitu. Yang Ya. gede-gede biasanya ya paling kecil gitu ya, DP-nya paling berapa sih gitu ya. Jadi ketika kita pengen lah istilahnya oke lah project gede, bukan berarti dari awal kan kita dapat semua. Iya, betul. Biasanya dari mereka minta dibagi jadi berapa term. Berapa term. Nah dari term-term itu kan kita harus ukur dari Iya. sisi produksi kita nih bakal seperti apa, terus apakah apakah nih kita kuat nih, kita tahan Betul. sampai payment dibayar gitu. Dan DP-nya paymentnya sendiri juga udah turun kan belum tentu dia langsung bayar, ada tempo lagi 30 hari 60 hari. Betul. Dan di sana sih yang memang kita harus jaga ya. Iya, harus punya buffer lah makanya ya. Ya, Soalnya kan operasional jalan terus ya. Ya untung bagian situ ya pentingnya Bro Ernest ya, karena dia tuh selalu ngeliatin duit, kalau gue jarang ngeliatin. Tiap hari gue ngeliatin. Nah tadi satu cash flow ya, kedua juga ya ini yang kita juga masih terus update terus ya, dari sisi sistem pastinya. Jadi kalau misalnya flow project itu kita harus jelas. Flow dari eksekusinya kan kita harus punya standar juga. Nah di sini yang kita juga sering ya mensosialisasikan juga ke anggota tim kita agar prosedur di kita tuh seperti ini, karena kalau nggak hasilnya prosedurnya bisa beda-beda, klien kan bingung. Dan kalau misalnya semua nggak terkontrol ya kita sendiri juga bingung nih project ini udah sampai mana. Iya betul. Nah itu challenge yang berikutnya ya, yang tadi kita bicara sistem ya, karena balik lagi kita berdua emang terlalu nekat kita waktu itu kita nyemplung gitu, ibaratnya belajar berenangnya pas udah di kolam gitu, udah tenggelam baru gitu. Otodidak ya. Malah gue tuh pernah recall satu pengalaman project kita yang kita masih awal banget dulu, masih di kios ya dulu, masih di kios. Project SEO manajemen. Nah, SEO manajemen. Lu ingat nggak dulu salah satu perusahaan printer gitu di Jakarta itu tuh saking kita tuh bener-bener otodidak ya, kita nggak punya format apa-apa, cuma ya lu ngerti aja, lu sekedar ngerti kan waktu itu SEO manajemen, lu pernah belajar, lu coba jalanin, tapi ya gimana ya, bener-bener kita nggak kasih kontrak yang jelas berapa bulan proyeknya gitu ya, pokoknya jalan aja. Tapi nanti tiba-tiba bisa hilang sendiri gitu, si kliennya udah nggak bayar lagi, kita juga udah nggak, ya udahlah kita juga udah nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba hilang aja gitu ya, karena nggak ada ya, ingat ya dulu ya. Ya itu makanya, karena kita dulu juga nggak punya alur yang jelas ya, kita benar-benar otodidak ya. Akhirnya kita dari situ mulai belajar tuh, oh ternyata perlu nih dikasih, kenapa sih kita perlu kasih kontrak yang jelas, atau alurnya tuh harus kayak gimana, flow projectnya tuh harus kayak gimana ya. Iya betul. Wah ya itu momen-momen itu. Iya itu dulu banget ya. 2013 2014 ya kita baru jalan itu ya. Baru jalan ya, benar-benar otodidak ya. Iya, dan itu sih yang mungkin gua tambahin lagi challenge-nya ya, tadi kita kan harus keep up sama yang namanya tren perubahan zaman gitu. Zaman dulu kalau kita develop website ya oke lah, masih pakai frameworknya ya PHP lah dulu, masih CodeIgniter zaman kita masih kuliah baru lulus gitu kan. Sekarang udah banyak macam. Nah itu kan kita harus keep up juga, karena mayoritas klien kita juga pengen keep up. Ya sebenarnya kalau mau dibilang kita banyak juga case yang kita benar-benar baru belajar dalemin tuh setelah projectnya ada. Karena kan udah saking banyaknya gitu ya, jadi kayak oh ya udah pas project dapat pelajarin. Itu, belajar kilat ya jadinya. Tapi untungnya lu sama tim ya bisa keep up terus ya. Ya karena pada dasarnya sih secara logika kan memang serupa ya, tinggal misalnya apakah sintaksnya gimana, cara manggil function gimana, susunannya bikin gimana gitu kan. Ya di luar itu ya saja udah coba gitu. Ya setuju sih. Terus kalau menurut gua itu tadi dari Bro Doni ya, mungkin gua mau tambahin sedikit. Kalau menurut gua yang jadi challenge selama kita jalanin Insys itu people sih sebenarnya. Jadi people ya, tim kita sih. Bukan bukan berarti tim kita juga perfect juga bagus semua gitu ya, tapi ya ada aja ya sometimes dari rekrutmen yang mana kita ada aja
dramanya gitu ya. Ada orang yang apa? Kayak dulu ada developer yang di tim lu ya, jago banget ya coding ya. Tapi ya komunikasi agak susah. Karakternya iya, karakternya agak susah. Terus ya susah, akhirnya lu di project juga lu sempet keteteran waktu itu ya. Ya bayangin aja ini mereka mungkin programmer yang masih menganut ya, gila gua kerja lebih enak pas malam-malam subuh gitu kan. Iya. Jadi ketika kan klien itu udah bangun, udah melek, dan mereka ngajak diskusi, ngajak meeting jam 9, jam 10, minimal mereka minta update gitu. Nih orang masih tidur, gua sampai samperin ke rumahnya, gua bangunin. Iya gitu. Ya karena kan ketika kita sampai datang ke rumahnya dulu ya. Sama gue juga kan, gue ikut juga ya. Misi tante. Kita sampai ini ya, sampai hormat ke orang tuanya ya. Iya, sungkem lah. Sungkem ya. Tua gitu kan. Iya. Memang setuju lah kalau untuk people, karena kan kita benar-benar harus bisa memaintain ya komunikasinya bagaimana dan gimana caranya agar kita tuh bisa finishing the task gitu kan. Iya. Makanya kita bersyukur banget kalau ada personel yang apa ya, yang energinya tuh bisa sama gitu ya sama kita ya. Kayaknya jadi lebih ringan aja gitu. Jalannya tuh kita mau naik sama-samanya tuh lebih ringan gitu ya. Tapi pas kebetulan kalau lu dapat dari rekrutmennya tuh, waduh, personelnya tuh yang energinya beda gitu ya. Gue nggak bilang jelek lah, tapi energinya tuh beda aja gitu kan. Belum tentu kita juga yang bagus ya kadang-kadang ya. Tapi energinya beda gitu. Kita maunya ke sana, dia maunya ke sini gitu. Ya itu jadi agak susah juga ya. Makanya itu juga penting sih. Dari sisi rekrutmen juga penting. Jadi gimana kita bisa meminimalisir kandidat-kandidat yang energinya tuh beda gitu loh sama kita. Jadi dari awal kita interview terus testing, interview kedua dan sebagainya. Itu penting banget gimana kita bisa nyari kandidat yang minimal energinya itu sama-sama kita. Meskipun skillnya belum terasah, tapi skill itu bisa diasah sih kalau menurut gua ya. Tapi ya yang pasti dapat energinya dulu ya. Attitude dulu. Ya, itu dulu ya, itu ya. Oke. Dan kalau based on pengalaman kita juga nggak jarang pakai freelance ya sebenarnya, Bro Doni ya. Nggak jarang pakai freelance ya sebenarnya. Freelance itu ya kita nggak sesering itu sih, karena sebagian besar project memang kita cover di internal, tapi kalau misalnya sangat dibutuhkan ya mungkin beberapa kerjaan-kerjaan minor buat bantu cover ya, biar nggak kebobolan aja gitu. Iya. Nah menurut lu freelance itu gimana? Efektif nggak bro selama perjumpaan lu dengan para freelance? Ya. Lebih efektif lu pakai freelance menurut lu atau kita in-house aja banyakan gitu? Wah ini nggak ada jawaban pasti. Nggak ada jawaban pasti ya. Oke. Kalau bicara dari pengalaman lagi ya kebutuhan nih. Maksudnya ketika lu pakai freelance, ya gue juga ada dapat yang bagus. Waktu dulu ada yang benar-benar bisa bantu kita nge-handle project yang angkanya juga dulu oke gitu. Tapi juga ada yang di tengah-tengah jalan kabur sampai ninggalin project yang waduh tuh kita lagi pusing banget tuh waktu itu kita benerinnya gitu. Nah sedangkan ketika kita bicara in-house, nah ini yang tadi korelasi ke people ya. Bukan berarti semua yang dikerjain in-house juga pasti akan perfect juga dan bagus gitu. Pasti akan ada aja yang kurang. Jadi buat dari gue sih nggak ada jawaban pasti, tapi yang penting tadi sistemnya ada. Yang penting ada sistem ya. Sorry. Nah kalau bicara in-house pastinya kan kita lebih enak ya, karena kita bisa koordinasi yang sifatnya tiap hari, intensitas bisa kita atur. Nah tapi juga jangan terlalu inilah, karena takutnya kita nggak efektif kalau misalnya resource kita kan sama juga ya, kita bicara resource kita kebanyakan tapi ternyata emang loadnya kita juga sebenarnya nggak sebanyak itu maksudnya gitu kan. Kita kan kadang suka khawatir, ini project ada ini terus kita hire banyak-banyak gitu. Nah oke lah 1-2 bulan awal terbantu gitu, pas udah bulan 3 ke 4 apakah yakin? Nah itu dicari jalan tengahnya aja. Kita tetap harus bisa ukur yang namanya kerjaan ini nih kira-kira bisa dikerjain
in-house kita seperti apa, dan kalau misalnya sampai tahap tertentu butuh freelance, ya menurut gue sih polanya lebih enak kayak gitu. Oh iya. Jangan berat ke in-house atau berat ke freelance, cari aja tengahnya lah. Iya, oke. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan ya buat Bro Doni, tapi mungkin juga bisa jadi apa ya, pembelajaran juga ya buat teman-teman yang mau mulai Wah, bagaimana nih? bisnis agency gitu ya. Buat Bro Doni ini, based on pengalaman aja lah, based on pengalaman kita dulu gitu ya, based on pengalaman kita dulu. Pengalaman lagi. Kalau lu mau mulai bisnis agency sekarang, yang mesti lu siapin tuh apa dulu gitu? Lebih baik apa dulu? Mental. Mental iya pasti. Mental. Maksudnya bisnis apapun butuh mental. Ya. Oke, kalau kita bicara konteksnya agency, buat gue sih lu tentuin fokus dulu. Fokus dulu. Oke. Istilahnya lu mau agency yang apa? Karena agency itu banyak. Betul. Gue setuju banget. Seperti kita kan, oke lah kita agency yang mungkin malah forte kita tadi di IT development betul. gitu. Nah, ada agency yang memang mereka lebih spesifik untuk produk kecantikan. Ada agency yang spesifik untuk perusahaan corporate IT. Jadi tentuin dulu fokus agar jangan terlalu luas. Karena ketika terlalu luas nantinya segmennya agak membingungkan aja di situ. Jadi tentuin fokus dan tadi yang kita bahas sistem, people, cash flow. Oke. 3 itu harus dipikirkan dari awal sudah siap, dan itulah tadi mentalnya ya. Gue setuju sih. Jadi nomor 1 lu harus tahu dulu ya, lu mau yang mana gitu ya. Soalnya dunia kreatif, dunia digital itu kan luas ya sebenarnya. Jadi lu mau yang mana dulu nih fokusnya? Lu harus punya forte-nya dulu di mana ya, kekuatannya di mana. Harus tahu dulu ya kekuatannya di mana. Kayak kita ya kalau Insys itu kan ya kita kuat di development lah ya. Develop software, website, application gitu-gitu ya. Meskipun kita juga ya akhirnya sekarang jadi bisa juga content creation karena ada awalnya dulu ada kebutuhan lah ya, ada klien yang butuh banget, lu coba deh lu bikin, gue bayarin projectnya, lu bikin deh. Itu kita beruntung juga sih ya, bisa dapat kesempatan kayak gitu ya. Nah, akhirnya bisa gitu. Tapi kita tetap ya tahulah gitu kekuatan kita sampai sekarang sebenarnya lebih ke IT ya, IT development ya, software, website, application, dan seterusnya gitu. Nah, terus ya itu ya mentalnya ya. Nah, balik lagi mental apa duluan nih menurut lu nih bro? Kalau awal-awal mulai bisnis agency itu mental kayak gimana nih? Yang penting. Wah, kalau bicara mental sih, intinya sih kalau bicara bisnis ya, kita tuh harus sadar itu sesuatu tuh nggak mungkin instan. Yes, betul, setuju banget. Nggak mungkin ibaratnya oke lu bikin agency, ya berlaku juga buat jenis bisnis atau usaha yang lainnya. Tahu-tahu lu besok bisa dapat banyak. Baru bikin tiba-tiba minggu depan udah ini gitu ya, udah kaya tiba-tiba. Ya ini bukan sesuatu yang ini ya, nggak pasti begitu, bisa aja ada kemungkinan, tapi ya kita harus siap. Betul. Kalau misalnya kita mencoba menjalankan agensi ini tapi belum sampai ke tahap bahkan kita bisa sustain gitu. Biasanya kan orang ya kita tahu ya basicnya tuh setidaknya kita mesti prepare setengah tahun. Kita prepare setengah tahun, bisa jadi kita belum ada apa-apa gitu kan. Mungkin baru bisa jalan tahun berikutnya, bahkan dengan kondisi operasional masih agak boncos minus gitu dan sampai berapa tahun. Jadi memang mentalnya di sana sih lebih ke ngotot ya. Insist dong ya, kayak nama kita ya, insist ya. Awal insist ngotot gitu ya, maksa gitu ya. Persisten. Gitu. Jadi harus persisten. Ya tapi tetap harus juga ini ya, harus tetap juga melihat poin-poin yang tadi itu. Kalau misalnya secara bisnis emang ternyata kalian kan bisa ukur juga. Wah, ini kita udah berapa tahun nih, tapi ternyata kok ada yang masih kurang, atau bahkan kalian masih bingung mau ngapain di tahun kesekian gitu.
Nah, itu kalian mesti udah pelan-pelan discuss lah. Apakah Yeah. rekan kalian kalau ada, atau misalnya kalian mesti udah bisa mikir gitu, apa sih yang bisa gua kembangin lagi, atau apa yang mungkin kurang tepat gitu. Nah, iya. Jadi apa? Ketemu partner yang tepat juga bisa jadi ini ya, bisa jadi salah satu cara ya buat ngebangun agensi kali ya. Kayak kita ngebangunnya berdua. Ya, karena gimana ya? Tapi punya partner juga balik lagi loh, bro. Ada challenge-nya lagi kan sebenarnya. Kalau partner lu dapetnya yang energinya sama lu ya enak kan. Lagi people lagi tadi itu. People ya. Kalau lu dapat partner yang energinya beda itu kan beda. Gue pernah ngalamin kan, lu tahu kan dulu ya. Energinya beda kan. Yang kita bikin startup apa yang gue ajak lu juga gitu. Energinya beda gitu dan dia maunya betul. Jadi dia maunya kemana, gue maunya kemana. Jadi every time kita discuss brainstorming tuh kayak kok begini sih ide lu, kok begitu gitu. Jadi udah di level yang kayak gitu. Mungkin pertamanya oke gitu pas kita mutusin mau berpartner masih oke. Tapi begitu mulai jalan, mulai kepikiran tuh kok beda sih gitu. Ya itulah yang namanya dinamika jadi berat ya. Iya jadi berat. Tapi kalau kayak gini ya nggak tahu, hoki juga mungkin ya kita bisa partneran di Insys ya nggak tahu kan, energinya sama mungkin ya, rada insist juga gitu ya, rada persisten juga gitu. Kadang-kadang ya nggak tahu kita apa namanya ya meeting sama customer ya belum tentu jadi gitu, kita jalanin aja juga nggak ada yang hard feeling lagi. Iya, gua sama lu nggak ada yang hard feeling gitu, ya udahlah gitu, belum waktunya kita cari lagi yang lain, belum jodohnya gitu. Itu juga sih, atau dalam berbagai hal ya, lu mau mutusin mau rekrutmen, mau ngambil siapa gitu ya, aduh cash flow kita lagi berat, lu beneran mau ngambil ini, tapi ya udah kita sama-sama mikirnya gitu, nggak kalaupun keputusan itu in the end itu nggak jalan atau nggak bekerja ya kita juga akhirnya nggak jadi saling nyalain ya, karena energinya sama gitu, maksudnya ya kita tahu gitu maksudnya arahnya mau begini ya udah sama-sama lah. Ya, itu kalau nggak jalan ya udah. Pentingnya berpartner yang tepat ya. Ini kalau kita bikin satu entry lagi bisa panjang ya. Wah, bisa ini cara memilih bisnis partner yang tepat gitu kali ya. Gimana cara memilih bisnis partner yang tepat? Mungkin teman-teman boleh komen nanti kalau mau dibikinin satu entry khusus ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, gua mau nambahin dari lu bro nih. Jadi kalau hal yang menurut gua sih ya, hal yang penting saat lu baru mulai bisnis agency itu ya, selain yang lu bilang tadi, ada satu hal lagi yang mungkin menurut gue penting, yaitu sales. Ya, jadi kemampuan kita nge-generate sales gitu loh. Karena itu kan ya, sales itu kan ujungnya mendatangkan cash flow kan. Cash flow itu yang akhirnya kalau makin banyak itu bisa bikin kita lebih leluasa untuk gedein lagi gitu kan, untuk ngembangin gitu. Jadi ya harus bisa generate sales sih, entah gimana caranya. Makanya kalau ya kita juga cukup beruntung ya, waktu mulai Insys itu ya either gua atau lu atau Bro Doni gitu ya, kita juga basicnya dulu kan karir juga ya, pernah kerja di beberapa tempat sebelum kita akhirnya mutusin fokus di Insys. Nah, based on pengalaman yang berapa tahun itu setelah kita lulus kuliah terus kerja pindah-pindah tempat kerja, atau ya kalau lu juga sempat pindah-pindah berapa tempat kerja gitu ya. Nah, kita jadi udah kayak ngebangun network sih sebenarnya dari situ ya. Udah ngebangun list of kenalan-kenalan kita gitu di situ, yang nantinya sebenarnya saat kita mulai bikin Insys, mulai usaha sendiri, memperkenalkannya itu lebih gampang gitu ya, karena kita udah punya network atau kenalan-kenalan dari tempat-tempat kita kerja sebelumnya ya. Betul. Ya, jadi itu sih menurut gua salah satu cara yang mungkin bisa mempermudah kita buat generate sales di awal-awal mulainya usaha kita ya. Entah mungkin bisa juga diimplementasikan nggak cuma buat di bisnis agency kali ya. Ya, semua sih. Bisnis lain. Itu poin yang penting sih. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa dari kita nggak banyak ngomong, kenapa sih kok nggak ada yang ngomong modal,
nggak ada yang ngomong duit. Oh iya iya gitu iya kan. benar. Nah, karena ya waktu dulu aja kita ngebangun Insis ini ya kita nggak ada chip in macam-macam gitu ya. Betul. Kita lebih fokus ke waktu itu memang kita ada beberapa kerjaan gitu, terus kita tabung bareng. Nah itu terus kita pakai buat ngegulung berikutnya. Modal utama kita waktu itu ya memang ototnya tadi juga ya, tapi memang dari sisi network tadi, karena kan jadi kita bisa start dari yang memang lingkaran yang kita kenal. Mayoritas klien kita tuh kenal-kenalan. Iya, word of mouth gitu ya dulu kan. Mayoritas klien kita. Gue inget banget kita tuh nggak sampai kayak nge-branding diri sendiri ya. Pokoknya kalau mau develop website ke Ernest, develop mobile apps ke Doni gitu. Ya, semacam biar orang-orang ingetnya itu ya tentang Ernest Doni. Sekarang juga, Don lu masih kerjaan website? Masih ingetnya itu ya. Masih ada. Jadi tadi kayak network gitu kan, terus juga udah modal terutama kita sih saya ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri tadi yang mau bergerak, yang mau berusaha, yang mau meluangkan skill kita, meluangkan waktu kita gitu kan. Iya gitu sih ya. Jadi sebelum mulai usaha sendiri penting banget sih menurut gua sih build network dulu sih kalian ya. Build network. Kalau ya nggak tahu sih ada yang baru lulus kuliah udah pengen jadi entrepreneur ya juga nggak apa-apa sih gitu. Cuma kalau based on pengalaman kita ya dulu sih kita sebelum ya karena kita kan nggak punya modal juga ya, kita tuh nggak punya orang tua yang kaya ya, bukan pewaris juga ya kita ya. Ini perintis dari nol ya, benar-benar modalnya tuh ini ya. Lu didokumentasiin sama Marcel. Oke. Nah kita benar-benar ya nggak ada modal dari orang tua juga ya. Makanya akhirnya ya habis lulus kuliah kita dulu kerja dulu masing-masing ya. Kerja dulu beberapa tahun ya sampai kita lulus 2008 sampai 2013, sebenarnya 5 tahun ya, around 5 tahun lu berkelana, gue berkelana kemana-mana gitu ya. Ya benar. Sampai akhirnya kita ya itu ngumpulin network dari situ, ngumpulin knowledge juga kita kan, karena ya kerja itu kan ya kita juga belajar juga ya di tempat kerja kita masing-masing ya. Kita kalau mau bicara tadi juga orang tua kita sendiri bahkan ya orang tua lah ya. Dulu ya. Makanya nggak ngerti gue ngapain sampai sekarang. Ya karena bisnisnya kan bisnis digital ya. Banyak kan orang tua kan nggak terlalu. Mereka masih sangat konservatif ya. Gitu kan, kurang paham teknologi gitu. Jadi kalau mau diterangin nih Indonesia, mereka kerja apa sih, usaha neranginnya susah banget sampai sekarang kayak adalah mereka sih ya udah melihat kita masih jalan hidup masih gitu ya. Ya udah gitu kan. Tapi kalau makanya kalau tadi bicara modal lagi kan ya kita literally yang kita harapin ya udah sekedar bantu support aja lah. Iya. Apa-apa nggak ngerti. Ya betul ya. Jadi ya itu aja sih ya, kurang lebih ya. Udah lama juga nih. udah setengah jam mungkin kayaknya. Kita harus meeting lagi habis ini, harus jalan lagi. Itu aja kali ya Bro Doni ya. Mudah-mudahan ada insight buat teman-teman yang nonton dari pengalaman kita yang kita ceritain tadi ya. Ya, gitu dulu ya. Oke. Thank you teman-teman. Bye-bye. Bye.